Oke, gimana hari ini Bang mungkin bawa Agus makan ke Senayan? Saya baru kembali semalam dari perjalanan saya ke Cina dengan Hong Kong sekitar 10 hari, lalu koordinasi dengan Bang Farhad untuk melanjutkan kasus Agus. Karena kemarin sebelum berangkat, saya juga sempat berkomunikasi, cuman belum ketemu dengan Agus. Saya pengen dengar ceritanya Agus dan juga pengen ngeliat gimana sih kondisi Agus terakhir. Tapi alhamdulillah tadi ya, waktu ketemu Agus pertama, Agus sudah semakin membaik, artinya juga nggak ngerti tentang apa yang terjadi. Tiba-tiba ada mukjizat yang diberikan oleh Allah. Agus mulai agak ada bayang-bayang sedikit ya Gus ya. Iya, ada bayang-bayang sedikit. Terus saya mau ajak Agus makan siang, kita makan siang. Tadi Agus makan apa Gus? Iga bakar madu. Perasaan Agus gimana Gus dibawa makan hari ini? Senang. Senang banget Gus ya. Soalnya tukang makan Soalnya tukang makan. Si Agus tukang makan. Lalu kemudian ya, saya mau luruskan sedikit ya. Ada kan isu yang berkembang di luar bahwa Agus memanfaatkan uang donasi yang ada. Kemudian Agus membeli rumah, terus membayar utang pinjol, itu semua nggak ada. Itu kita luruskan, itu semua bohong. Yang pasti tidak ada. Dari uang donasi yang masuk, itu kita pastikan tidak ada yang namanya Agus membeli rumah atau Agus membayar utang pinjol, nggak ada. Jadi kejadian saya uraiin ya. Tanggal 1 apa? Iya, tanggal 1 September ya. Agus di Rumah Sakit Cengkareng sampai dengan tanggal 3. Tanggal 4 Agus dilarikan ke rumah sakit sampai dengan tanggal 9. Lalu tanggal 12 ada saudaranya Agus kan yang bernama Ulan menghubungi Tenopi datang ke rumah untuk melakukan podcast pertama, untuk melakukan podcast pertama. Tanggal 16 lalu Nopi datang ke rumah menyerahkan donasi dari yayasan sebesar 23 juta, kan. Lalu di rekening Agus pribadi ada sekitar berapa? 12 juta. Jadi totalnya 35 juta. Lalu dengan kesepakatan bersama, karena Agus tadinya ngontrak di daerah mana Gus? Iya, daerah Kosambi. Karena Agus sekarang matanya udah nggak bisa melihat lagi. Lalu istrinya juga bekerja mencari nafkah untuk menyambung hidupnya. Gimana caranya nih kan Agus akhirnya dilarikanlah, sepakat tinggal di rumah uaknya, biar uaknya yang ngurusin. Nah, daripada ngontrak Agus kebetulan ada uang, sepakat untuk mengambil sertifikat ya, ngambil utangnya kan belum ya. Iya, belum. Ya, intinya gitulah. Jadi jangan dipelintirkan bahwa ini beli rumah, itu nggak ada. Jadi nggak ada juga uang bayar pinjol, tuh nggak ada. Jadi kita luruskan nggak ada. Lalu kemudian ada 2 rekening yang disampaikan. 2 rekening itu yang disampaikan adalah pertama rekening yayasan, ya Gus ya. Rekening yayasan dan rekening daripada dan rekening daripada Agus. Nah, kemudian sumbangan itu mengalir lebih banyak ke sumbangan daripada rekening Agus ketimbang kepada yayasan sendiri. Lalu total yang ada semua yang masuk ke dalam rekening Agus berapa jumlahnya Gus? Totalnya itu semua sama yang Pak Nopi sama Pak Densu. Enggak, yang Agus, yang dari Agus, yang ke rekening Agus semua. Semuanya 1,4. Itu yang di Densu. 1,4 kan? Iya, 1,4. Nah, masalahnya sekarang 1,4 itu uangnya udah nggak ada. Uangnya itu sekarang kemana Gus uangnya? Udah ke Mbak Nopi semua. Uangnya ke Nopi semua. Sementara itu uang masuknya ke rekening Agus, bukan ke rekening yayasan. Yayasan juga punya rekening sendiri. Agus juga punya rekening sendiri, ngerti kan? Itu berarti kan dari rekening Agus dikirim ke rekening Nopi ya? Dari rekening Agus. Jadi dari masyarakat secara sukarela nih, mereka tidak tanpa paksaan, namanya sumbangan. Secara sukarela mereka melihat kondisinya Agus untuk menyambung perobatannya Agus. Akhirnya banyak donasi nih kita dari masyarakat. Nah, total sekitar 1,4 tadi yang seperti Agus katakan. Kumpullah ke Agus. Nah, entah bagaimana itu kronologisnya tuh gimana uang dari Agus itu bisa berpindah ke rekeningnya Nopi itu kenapa? Nah, jadi tuh dia mulanya tuh ya nggak tahu nyari kesalahan kayak gitu deh, terus dia ada tekanan juga gitu di story-storynya dia gitu. Maksudnya untuk memancing netizen, untuk memancing untuk mengikuti itu, untuk supaya kita tuh
kelihatan jelek lah gitu, supaya kelihatan kayak diiringi jelek lah gitu semuanya gitu, kayak istri kayak saya dibilang bayar kasih pinjaman ke Wawa untuk bayar utang 95 juta gitu, 100 juta gitu-gitu. Jadi kan netizen tuh seolah-olah menunjukkan kita terus tuh. Nah setelah itu dia posting lagi dari komennya netizen. Postingannya itu ke postingan jelek, bukan postingan yang bagus-bagus ya. Orang yang ngelihat kan seiringnya waktu, wah makin jelek aja nih keluarganya Agus gitu. Jadi kita dengan keadaan kayak gitu kan kita takut, terus dia mengancam menyalahgunakan sumbangan donasi, menyalahgunakan. Ada bukti ancamannya ada ya? Ya palingan dia bilang. Ada di chat ya buktinya ya, semuanya ya. Dia Terus paling share langsung kayak gitu. Nanti kalau misalnya nggak dikasih bekasnya kita laporin ini katanya gitu. Pokoknya dia nama yayasan dibawa-bawa terus ini. Nama yayasan, padahal yayasan ingat ya, yayasan punya rekening sendiri, Agus punya rekening sendiri. Jadi masyarakat yang nyumbang yayasan, ya kan uangnya ke yayasan, yang nyumbang Agus ini sekarang uangnya diminta dengan cara diintimidasi, dengan cara ditakut-takuti seperti yang Agus katakan tadi, sehingga akhirnya ketidaktahuannya Agus melakukan mentransfer ke rekening yayasan itu 1 miliar, itu pun 1 miliar. Terus ya itu aku bilang juga sama kuasa hukum dia, Pak kok bisa kayak gini, itu kalau di dalam hukum nggak boleh kayak gini loh, gue bilang gitu kan. Aku juga nggak rela lah gitu kan, itu kan buat biaya obat Agus, donasi itu kan langsung diserahin ke Agus gitu. Dengan adanya kayak gitu, ya udah daripada banyak masalah aku juga kan. Ya udah mau gimana lagi, Pak kita orang kayak gitu digituin, kita takutin kayak gitu, ya udah kita serahkan aja nanti katanya. Kita kontrol Gus katanya gitu dari yayasan, kata untuk pengobatan Agus katanya gitu. Ya udah kita mau bilang apa lagi, udah digituin. Ya kita serahkan aja. Oke Bang, maaf memotong Bang. Berarti dari penilaian Abang nih dari kasus ini gimana sih Bang? Penilaian Abang secara garis besar. Dari kasus ini Nopi juga sudah preskon. Ya oke, silakan aja dia preskon, ya kan terserah dia. Yang pasti duitnya sekarang Agus nggak punya uang. Ya kan uangnya itu sudah ditransfer ke rekeningnya Novi. Nah sekarang sementara uang itu adalah uang sumbangan donasi yang ada. Nah berapa banyak donasi semua yang ada, lalu kan seolah-olah sekarang dibikin oleh mereka bahwa ada komplain, kan ada keberatan dari penyumbang yang ada. Berapa banyak sih yang keberatan, lalu berapa banyak yang nyumbang? Ya, lihat berapa banyak yang nyumbang, lalu berapa banyak yang keberatan. Coba dilihat dong, lebih banyak yang keberatan atau lebih banyak yang tidak keberatan terhadap sumbangan itu sendiri. Misalkan katakanlah yang nyumbang ada berapa, 10.000 orang, lalu yang keberatan berapa sih? Baru berapa orang sih? Iya, baru berapa orang sih gitu. Nah itu kan keberatan di sini kan, di satu sisi netizennya masih menyerang Agus ya sampai sekarang gitu. Mungkin perasaan Agus sekarang di mana sih Bang? Apakah justru karena netizen menyerang Agus sampai sekarang, kita luruskan uang ini dari bukan dari yayasan dikasih ke Nopi dong, bukan dari yayasan masuk ke rekeningnya Agus akan dikasih, bukan. Rekening ini dari dari donasi ini dari masyarakat masuk ke Agus. Justru Agus sekarang yang harus menyetor ke dikirim ke rekening yayasan. Kan gitu Gus ya? Jangan dibulak-balik ini, masalahnya gitu problemnya. Cuman dia kan bilangnya sukarela, aku ngerahinnya. Itu yang setelah si Densu, kalau yang sukarela itu yang tinggal sisa katanya dibagi-bagi. Densu ngasih uang nggak? Hah? Densu ngasih uang? Densu ngasih uang nggak? Ngasih dia. Ganti uang dipakai kan? Hah? Ganti uang dipakai ya? Iya, diganti. Tapi itu bermasalah sampai sekarang. Makanya kita tuh mau minta uang pun ke Nopi takut di storyin lagi. Tapi perasaan Agus gimana sih sekarang? Mulai kuatkah atau mungkin masih polemik nih banyak banget tuh? Iya, dia mau kuat ya kita kuat-kuatin, untung ada Bapak Farhan. Nah sekarang begini, sekarang artinya bahwa uang dari Agus telah disetor ke yayasan ya Gus ya? Udah disetor ke yayasan. Lalu sementara uang yang disumbangkan donasi ini adalah untuk pengobatan Agus karena menggunakan nama Agus. Ya sekarang tinggal Nopi maunya bagaimana, itu aja. Mau bagaimana nih? Mau melanjutkan pengobatannya Agus, meneruskan perjalanan pengobatannya Agus dengan uang itu, atau uang itu mau diapakan? Nah itu justru tanya Nopi, jangan tanya kita. Kemarin kan dari garis besar preskon Nopi dia menunggu untuk Agus pengobatannya. Duitnya juga masih ada dan dia tetap dilaporkan juga gak masalah, dia tetap menerima apanya. Mungkin dari Agus gimana sih Bang? Bukan masalah dilaporkan atau tidak dilaporkan. Karena ini untuk pengobatan, sekarang duduk dong.
seperti apa baiknya panggil Agus, Nopi panggil Agus saja. Nopi panggil Agus, ini uang ada di yayasan, lalu berlanjut ke pengobatan seperti apa. Kalau misalkan itu dibalikin ke Agus, lalu yayasan Nopi akan mengontrol pengobatannya Agus, misalkan kan juga nggak masalah juga. Oh pengeluarannya Agus bersedia kan, nggak ada masalah kan. Misalkan kayak gitu perjanjian. iya, perjanjian begitu kan. Iya, uang misalkan dikembalikan lagi nih ke Agus, lalu dari yayasan mengontrol pengeluaran uang Agus, nanti Agus mereport ya kan, oh ini pengeluarannya untuk pengobatannya ini, pengobatannya ini, kita juga nggak keberatan, nggak masalah. Justru sekarang karena uangnya ada di Nopi, Jadi nggak bisa pakai apa? Jadi nggak bisa. ya, justru Nopi yang harus panggil kita dong sekarang, karena uangnya kan dia, ya William ya. Kita jadi nggak bisa apa-apa, artinya uangnya ada di Nopi, justru Nopi yang panggil kita, maunya seperti apa, kita ikutin, ayo kita ikutin, duduk. Kalau Nopi bilang dia yang mau kontrol, dia yang mau ini, nggak apa-apa, kita duduk aja sama-sama gitu aja. Tapi Agus sendiri kan saat ini banyak yang dibully, termasuk Bang Farhat juga nih Bang. Abang sebagai kuasa hukum melihatnya seperti apa sih Agus dibully, Bang Farhat dibully? Nggak apa-apa, kan sekarang kan era digitalisasi. Karena era digitalisasi, semua netizen, semua masyarakat di Indonesia ini boleh berkomentar apa aja. Nah justru kami ini, kan tugasnya sebagai kuasa hukum, sebagai penasihat hukum adalah memberikan dan meluruskan dari pemberitaan yang selama ini dibully. Kan justru kita tanya kepada netizen, kenapa kami yang jadi dibully? Masalahnya duitnya di mereka, justru mereka belum panggil kita, seperti apa kelanjutannya, kok kenapa kita yang dibully? Justru kita tanya balik. Agus gimana boleh Bang? Perasaannya masih dibully? Ya. Agus gimana perasaannya masih dibully kan sama netizen banyak? Sedih, tapi mau gimana lagi, udah memang Sedih lah Sedih. kondisinya. udah sakit, dibully, udah jatuh ketimpa tangga. Cukup sedih sih sebenarnya, nggak bisa diungkapin, tapi udah memang udah resiko saya gitu. Dari awal gitu-gituin mau gimana lagi, udah jelek juga kan sampai sekarang. Ada donatur juga nih Bang yang mau ngelaporin Agus ke polisi, gimana? Kenapa? Donatur. Nggak mungkin lah. Salah Artinya satu begini, yang bukan masih Bang begini. ada kemarin kan Silakan kalau berani. Laporin Agus ke Kalau polisi. begini, sifatnya gini, sifatnya adalah bahwa sumbangan ini sukarela. Ya kan sumbangan ini tidak ada penekanan. Ya kan sumbangan ini tidak kan diharuskan, tidak. Terus sekarang kok tiba-tiba kan bahwa ya kan ada donatur yang mau melaporkan, itu ngawur. Nggak ada itu. Kemudian Agus Sekarang kalau menurut sudah siap sekarang. untuk jadi anggota DPR tahun 2009. Siap nggak Gus untuk jadi anggota DPR? Siap-siap aja sih. 2029. Maju nih langsung nih. Dari Partai Pandai ya. Dari partai apa Gus? Dari Partai Pandai kata Bapak. Dari partai Pandai, kata Bang Farhat tuh, dari partai Pandai. Justru Iya Pak, uang yang dipakai anak saya tuh udah dikembaliin sekarang. udah ya? Udah Ya kan sama dia. di TF ke Ini uangnya Agus. Ya. TF ke yayasan 8 juta, dikasih si Elmi 28. kamera dikit. 28 tuh, udah balikin tuh. Berapa kayak ini? Tapi 28. Om maksudnya untuk kalau untuk rule atau peraturannya, kalau untuk donatur, sebagai donatur minta transparasi itu rule-nya gimana sih? Maksudnya ada emang keharusan diperbolehkan permintaan request seperti itu atau gimana? Ya kita juga nggak tahu ya, artinya bahwa kita mesti lihat dulu yayasan ini kan berdiri tahun berapa, lalu yayasan ini sudah mengelola uang sebanyak berapa, ya kan, kemudian selama ini apa sih yang udah diperbuat oleh yayasan itu sendiri, sistem daripada yayasan itu sendiri, bagaimana pengelolaan dananya, bagaimana ini dan sebagainya. Justru Nopi lah yang harus bisa menguraikan, karena kan yang punya yayasan kan Nopi. Justru Nopi yang harus lebih menguraikan, lebih mengedukasi, lebih memberikan pengetahuan kepada masyarakat, kepada rakyat seperti apa. Tapi yang pasti buat kita sekarang sifatnya adalah uang, ya kan, dari donasi masyarakat yang langsung ke rekening Agus, sudah telah ditransfer ke rekening yayasan, ya Gus ya, sebesar sekian. Sementara itu adalah uang untuk pengobatan, kan gitu, uang untuk pengobatan kita serahkan kepada Nopi, karena uangnya di Nopi nih sekarang, ya William ya, uangnya di Nopi. Bagaimana berkelanjutan, bukan terkait masalah melapor dan sebagainya, itu udah masuk ke ranah hukum. Sekarang nih, ini pengobatan kan nggak bisa berhenti, harus tetap berjalan. Uangnya udah di Nopi. Ayo bagaimana baiknya? Yang bijak aja lah, yang bijak aja. Ya kan, ayo panggil
mau seperti apa kontrol uangnya, mau seperti apa, ini tetap harus berjalan loh. Kalau kembali masalah tentang bijak ya kan harus panggil orang. Kita serahkan ke Nopi. Ini terbaru ada dari Pablo Benua ya bang, katanya mau ngerahin ribuan pengacara untuk bantu Nopi. Terserah lah, kan iya, ratusan ribu juga masalah lah. Sudah Pablo kasih makan pengacara 10 orang aja lah. Mampu nggak? Jangan menggerakkan 1.000 orang. Suruh dia traktir dulu kita ini. Agus 5 orang makan kalau mampu. Pablo, kau itu klien kita dulu. Ya kita minta supaya mantan kriminal, mantan napi itu jangan banyak ngomong ya, jangan melawan pembela kaum lemah ya. Nanti kalian semua masuk neraka ya. Gak usah 1.000 pengajar kumpul, lu traktir aja nih mereka makan 5 orang. Mana? Jangan pansos lah, jangan pansos. Jangan pansos. Oke. Udah langsung kristal lagi. Ada pesan gak bang buat Pablo Benua, kan dia terus speak up nih di media sosial ramai banget. Ada, ingin masuk TV aja dia. Oke. Nanti salah ngomong kan masuk penjara lagi kalau salah ngomong ya. Hati-hati salah ngomong ya. Yang pernah salah ngomong masuk penjara. Salah. Masalahnya mau ngerahkan 1.000 pengacara atau 10.000 pengacara, apa yang mau dimasalahin buat Agus? Duitnya dengan bukan Agus. Terus mau diapain? Agus mau diapain? Masalahnya duitnya nggak ada di kita, bos. Duitnya nggak ada di kita. Kok jadi kita mau diserang orang duitnya bukan di kita? Aneh ini masalahnya. Terus duitnya udah di mana, Gus? Udah transfer kan? Udah semua di Tenopi. Udah semua ya. Duitnya di Tenopi, justru Nopi yang masih panggil kita, bos. Ya kan ini berkelanjutan pengobatannya. Terus iya dong, kok kita walaupun diserang. Perkembangan laporan di Polda seperti apa, Bu? Om, kan ada dua jenis laporan. Tapi dia mungkin bisa jelaskan. Ini tambahan ini kan laporan di Polda. Laporan di Polda besok ada jadwal pemanggilan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi. Pihak terlapor atau pelapor? Dari kita sebagai pelapor. Oh, pelapor. Mas Agus. Jadi besok kita akan hadiri, kita akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya lah. Pertama ya, undangan klarifikasi pertama. Klarifikasi pertama. Berarti jam berapa bang besok? Kemungkinan setelah Jumatan. Besok. Jumatan besok. Kemarin kan sebagai kan pelapor. Jadi diklarifikasi dulu sebagai pelapor. Oke. Alhamdulillah udah sehat. Nih Bang Krisna gimana nih tanggapan ada salah satu mungkin Tengku Zanzambela bilang harusnya Nopi ini tes rambut ditemenin sama dia kan istilahnya dia kan dituduh dugaan narkoba ya. Sampai sekarang kan tes rambut nih, tanggapan abang gimana sih bang? Siapa? Nopi. Saya nggak menanggapi hal itu. Saya fokus saja kepada uang yang sekarang tadinya ada di Agus, terus telah ditransfer ke Tenopi, ke yayasan seperti yang tadi diterangkan oleh Agus. Sementara kelanjutannya bahwa Agus ini harus tetap berobat, ya kan? Bagaimana berobatnya Agus itu fokus saja itu sekarang. Kalau menurut saya Nopi kan sudah menunjuk kan teman-teman pengacara juga untuk mendampingi Nopi. Ya baiknya, ayolah kita duduk lah, duitnya di mereka kok sekarang. Duitnya di mereka, maunya gimana nih berkelanjutan pengobatannya Agus? Iya betul ya? Iya dong gitu loh. Nah ini kan ada yang bela Agus juga bang, Tengku Zana bela dan Didi Darko karena dia bilang sih gak takut dibully kalau ngebela Agus. Gimana nih bang? Ya memang gak takut dibully lah. Ya kan iya. Masalahnya kita diluruskan yang terkait masalah pinjaman itu bohong, itu nggak ada. Terkait lalu ke masalah Agus ya kan berpoya-poya mau beli rumah, mau beli ini, mau beli itu bohong ya Gus ya. Nggak ada, itu nggak benar. Bisa dicek kok uangnya ada. Ya kan kalau bisa buktiin coba beli rumah di mana, notarisnya di mana, bayarnya pakai uangnya seperti apa, transfer buktiin aja. Kalau itu bohong itu nggak ada semua. Saya lurusin, saya gergetan dari kemarin tuh karena kemarin saya ada di luar negeri, saya baru pulang. Lalu saya ada report-report dari Bang Farhan, dari teman-teman tim juga William, kan Mila dan sebagainya mereportkan bahwa kebenarannya yang terjadi seperti ini. Aduh, saya bilang ini harus kita luruskan. Ada bahwa beli HP, katanya dibilang beli HP. Tuh, beli ada HP-nya sekarang Bos. Mana Bos? Oh iya itu kak, gimana kak tanggapannya, klarifikasinya nih? Padahal Mas sudah dari sebelum itu. Iya. Oh Samsungnya katanya Samsung A23. Apa nih? Samsung 24. Nah S23 katanya. Sebelum kejadian. Ini siapa nih? 24. Ada 3 jutaan. Tuh. Sekarang layarnya udah pecah. Ini lihat ya. Kelihatan nih handphone baru, handphone lama nih kan kelihatan tuh.
Itu kan yang dipersoalkan netizen. HP-nya bisa dibilang kalau komentar netizen itu bagus katanya. Di tengah kondisi saat ini Agus. Iya tuh, enggak ada makanya. Jangan lah udah, jangan mau dicari sama Pablo ini. Iya, tuh. Jangan ya. Kok bisa ya sampai muncul isu-isu gitu? Iya, sama Mas apaan tuh? Pablo siap bekerja. Ini kan mas kawin saya. Tuh mas kawinnya. Iya. Mas kawinnya Agus berapa lama sih Agus kawin 4 tahun ada ya? 4 tahun, boleh cek aja surat-suratnya bawa kan sayang. Kasih tunjuk sayang. Katanya kan dugaannya Yang pasti pakai sekarang ya Agus tinggal di rumah uaknya dalam keadaan panas. Kan dekat bengkel apa dekat teman Bapak Farhat tuh? Lu nyumbang dong, nyumbang AC ya, Chris. Hah? Katanya Bang Farhat uak kan sakit Nggak ada AC, rumahnya dingin. Saya nyumbang beli AC. Beli AC buat Agus. Buat Agus nih saya nyumbang. Gus, AC dikasih sama Krisna 2. Ini Pak surat-suratnya Pak. Oh, surat-suratnya. AC dipasangin aja Bapak. Udah, langsung aja uang aja. Uang aja beli AC Gus ya. Nah, uang Saya kasih tuh Gus ya. Nih Gus ya. Beli AC Gus ya. Itu saya sumbang. berapa? Tuh. Yayasan kan Pak? Enggak nih, bukan yayasan ya. Bukan. Ini Agus biar tidurnya enak Gus, beli AC Gus nih saya kasih. Itu AC. Coba itu ikhlas nih berapa? Gus. Ikhlas nih, terima Gus. Wah, AC-nya ini bisa beli 20 biji nih kalau ini. Viral nggak nanti? Bukan buat Agus. Ini bukan dari uang Novi. Bukan Agus kenapa sih mungkin kayak takut gitu menerima uang? Trauma. Gus, kalau bersama pembela kaum lemah, kamu aman Gus. Teman-teman saya banyak Gus, lebih banyak daripada uang temanku. Tapi bisa dijelasin gak sih Bang, kan tadi kan katanya beli HP itu katanya diduga pakai uang donasi gitu. Yang Makasih ya. Pokoknya sekarang mereka pegang uang dolar gara-gara dihujat sama netizen dan petisi. Tapi kok bisa ya munculan dugaan-dugaan itu ya di HP lah. Pakai uang donasi. Itu kenapa sih tuh? Kenapa tuh Gus tuh? Iya nggak tahu ada sih videonya juga. Itu kenapa bisa timbul ada videonya. Coba kasih tahu itu videonya yang bawa dulu. mana tuh? Boleh Bibi mungkin menghadap sini Bi. Kan ini kan diduganya beli katanya beli dari uang donasi. Mana videonya? Nih, HP apa sih? Saya baru pulang. Tidak berada di Agus. Uangnya itu sudah ditransfer ke rekeningnya Nopi Yayasan. Sementara pengobatan Agus masih tetap berlanjut. Kan pengobatannya pengobatannya Agus masih berlanjut. Ayo. Mari Nana, ya kan sehat selalu sama-sama. Justru kenapa masalahnya kita yang mau dipersoalkan? Persoalannya adalah pakai BPJS sudah dilakukan, tapi masalahnya uang yang dari donasi itu disumbangkan telah ditransfer ke Nopi, didiamkan gitu masalahnya. Tidak masalah, yang penting kamu Gitu. Sampai sekarang aku jadi tua. uang itu lagi. Mungkin akun Agus yang nguatin Agus sekarang siapa Gus? Keluarga. lah. Bang, gimana nih Bang tuduhan soal netizen nih uang donasi yang pakai HP itu katanya beli dari uang donasi. Bapak mau dengar ya? Udah iya. Tapi kan bisa dijawab langsung. Kan bisa dijawab langsung bahwa itu nggak ada. Ya. Jadi apalagi mau diserang lagi, coba HP diserang, itu nggak ada. Terus mau diserang apa lagi? Mau diserang beli rumah nggak ada. Terus mau diserang beli apa lagi? Mas lama, terus suratnya ada tanggal berapa, belinya bisa kelihatan. Nah, kan terus lalu apa lagi? Masalah pinjol nggak ada. Terus apa lagi? Coba keluarin aja yang banyak sekalian aja udah. Keluarin aja yang banyak sekalian. Saran dari Abang gimana Bang? Saran dari saya adalah seperti yang saya bilang tadi. Karena uangnya ada di Nopi, seperti yang si Agus katakan telah ditransfer ke Nopi, sementara Agus terus berlanjut di dalam pengobatannya itu sendiri. Ayo Nopi panggil Agus, mau seperti apa? Uang itu ataukah dikembalikan ke Agus, kemudian dikontrol oleh Nopi, atau Nopi mau menjalankan sebagaimana pengobatan, nanti akan memberikan report kepada Nopi. Ya kita cari jalan keluarnya lah, gitu loh. Ya, cari jalan keluarnya. Sekarang kita nggak bisa ngomong apa-apa, duitnya ada di Nopi, mau diapain tuh duit?
dari Agus mungkin ada ucapan terima kasih kan yang ngebela sekarang, yang ada Bang Parat juga. Gimana sih Gus mungkin cara rasa terima kasih Agus yang baik banget nih Pak? Bersyukur adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan Agus sama Pak Parat sama Bang Krisna. Alhamdulillah ya Allah, senang banget gitu. Senang banget, tapi aku takut nanti kasusnya sama nasibnya kayak Agus sama Pak Parat, dia nggak bisa nih. Ya kalau buat saya, kan silakan aja. Kan sekarang zaman era digitalisasi, kan medsos, maupun nggak apa-apa. Yang penting tugas kami sebagai pengacara tetap meluruskan kalau itu kan tudingannya bahwa kita dibully membeli rumah, buktikan kalau rumah itu ada apa enggak. Jangan cuma ngomong, notarisnya mana, pembayarannya seperti apa, buktikan. Kalau seperti yang Samsung itu ada, buktikan. Seperti apa, buktiin aja. Kita tugasnya sebagai kuasa hukum meluruskan itu. Oke, pula udah masuk ke itu juga ya, kepolisian juga ya Bang ya? Ya. Pencemaran nama baik. Ya. Oke. Ya. Cukup Oke. Bang.